Dalam program Dhammakatha kali ini, Bante akan melanjutkan menjawab pertanyaan yang sudah masuk. Pertanyaan dari Saudari Vanessa. Wandami Bante, mohon penjelasan Bante terkait perbedaan antara rendah diri dengan rendah hati. Terima kasih Bante. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia kita membedakan antara rendah diri dan rendah hati. Nah, singkatnya ya dalam Abhidhamma kita tahu bahwa ada 3 jenis mana atau 3 jenis kesombongan ya. Tapi seringkali mungkin bukan artinya kesombongan ya, tetapi membanding-bandingkan gitu ya. Karena ada 3 jenis pembanding-bandingan ini ya. Apakah menganggap diri sendiri lebih tinggi atau lebih pintar, lebih bijaksana dari orang lain ya. Jadi intinya adalah itu mungkin lebih cocok diterjemahkan sebagai sombong. Ya. Nah, atau yang kedua ya, jenis mana yang kedua atau membanding-bandingkan yang kedua adalah, oh kami itu setara gitu ya. Dia dan saya itu sama aja, satu level ya, satu derajat dan lain sebagainya, satu standar ya. Nah, yang ketiga adalah merasa diri sendiri lebih rendah dari orang lain. Nah, untuk membandingkan ini, yang ketiga inilah yang dimaksud dengan rendah diri. Ya, jadi merasa diri sendiri lebih rendah. Nah, biasanya ya, nah ini kalau di dalam kehidupan sehari-hari sering kadang-kadang kita melihat orang-orang yang terlalu merendahkan dirinya ya, sampai kadang menghina dirinya sendiri ya, menjelek-jelekkan dirinya sendiri, menutup-nutupi kualitas batinnya sendiri untuk ya, untuk apa? Nah, untuknya ini yang tidak baik ya. Misalnya untuk apa? Mendapatkan perolehan ya, atau malah supaya dipuji, atau yang orang bilang sebagai menjilat gitu ya, supaya mendapat hati ya, mendapat hati. Nah, jadi dikira orang baik dan lain sebagainya ya. Atau kadang karena pelit juga bisa ya, oh saya ini miskin dan lain sebagainya gitu ya, bisa juga. Nah, jadi intinya adalah mereka berusaha merendahkan dirinya gitu ya, tapi sebetulnya apa? Keinginannya itu yang tidak baik, ya, merendahkan dirinya itu untuk kepentingan dirinya sendiri, egois ya. Egois atau ada sesuatu di belakangnya itu ya, tidak jujur, tidak lurus gitu ya. Nah, sedangkan rendah hati itu berbeda ya. Niwato. Ya, dalam bahasa Pali ya, di Manggala Sutta kita juga tahu ya. Garawoca niwatoca, santutica kata nyuta. Jadi niwato, kerendahan hati juga adalah ya, sebuah berkah. Ya. Nah, rendah hati di sini itu kontras dengan rendah diri. Yang rendah diri ini biasanya itu ya berhubungan dengan apa? Keserakahan. Ya, karena kita tahu bahwa di dalam Abhidhamma mana grupnya adalah loba. Ya. Nah, grupnya adalah keserakahan. Jadi biasanya ya latar belakangnya itu adalah kotoran batin, maka jadinya adalah rendah diri. Tapi kalau keinginannya adalah untuk mengembangkan kualitas-kualitas yang baik, nah, rendah hati, nah, itu menggunakan istilah apa? Rendah hati. Ya misalnya apa? Oh, tidak mau menunjukkan kebolehan diri sendiri gitu ya, supaya apa? Supaya bisa menekan kesombongan. Ya. Nah, atau misalnya memberikan pelayanan kepada orang lain, ya, supaya apa? Supaya diri sendiri belajar untuk tidak sombong, belajar untuk sabar, belajar untuk punya meta cinta kasih dan lain sebagainya. Nah, itu rendah hati. Jadi tujuannya adalah untuk mengembangkan kebajikan, mengumpulkan parami, atau bahkan mengembangkan kualitas-kualitas batin yang lebih baik. Nah, itu bedanya antara rendah hati dan rendah diri. Ya. Nah, pertanyaan yang berikutnya dari Andreas Montella. Wandami, Sukihontu, Bante, ketika melakukan sanggadana, tapi tidak dilakukan dengan penyerahan dari tangan sendiri ke tangan biku, namun dilakukan secara berbaris. Pendana yang paling depan memegang meja yang penuh persembahan makanan untuk sangga. Kemudian pendana yang lainnya berbaris dan menyentuh pundak pendana yang di depannya.
Apakah ini sah disebut sebagai sanggadana? Soalnya saya khawatir dengan cara dana yang seperti ini tidak menjadi sanggadana anumodami, ya. Nah, jadi sebetulnya Bante sudah menjelaskan tentang sanggadana ini panjang lebar ya di salah satu program ya, Dhammasakacha. Judulnya adalah Sanggadana. Nah, di sana mungkin Anda akan mendapatkan informasi yang jauh lebih detail ya. Nah, singkatnya bahwa di sini Bante akan jelaskan Sanggadana itu bisa dilakukan dalam dua hal, dalam dua cara. Yang pertama secara verbal, yang ketiga dari pikiran saja. Ya. Nah, kalau dari Winaya sendiri ya peraturan monastik biku ya, Sanggadana harus mendapatkan perlakuan yang berbeda atau uh, pengaturan yang berbeda dari segi sangganya. Ya. Jadi misalnya umat bilang bahwa sanggasa dema atau sanggasa demi ya artinya adalah kami berdana ini kepada sangga atau saya berdana ini kepada sangga. Nah, itu ada pengaturan yang berbeda. Artinya apa? Misalnya ya, sangganya ada banyak di situ ya, maka kita perlu minta izin kepada sangga sebelum kita bisa membagi atau mengkonsumsi barang tersebut. Nah, tapi kalau ya berupa makanan ya mungkin tidak perlu ya, tidak perlu minta izin karena makanan ada perihal yang bisa langsung dikonsumsi dan tidak disimpan ya biasanya ya. Nah, jadi kalau perihal makanan ya itu beda. Nah, tapi juga misalnya kalau seorang biku berpindah cara pada saat mengumpulkan makanan ya, tadinya dari wihara cuma sendiri, tapi pada saat berpindah cara terus ketemu biku dari wihara lain ya. Tapi umat yang berdana ke ya mangkuk persembahan kita itu dia bilangnya sanggasa dema ya. Nah, kalau biku tersebut ya dalam radius 6 meter ya dari biku yang menerima dana sangga tersebut ya, maka dua biku ini harus bertemu ya. Biku yang menerima harus melaporkan ke biku yang bertemu di jalan tersebut ya, bilang bahwa Bante ya atau Auso, nah ini makanan ini saya terima ya, cuma umat bilangnya sanggasa dema ya, demi ya. Nah, kami memberikan ini kepada sangga. Nah, sangga di sini hanya kita berdua saja. Nah, lalu bagaimana pengaturannya? Ya. Nah, harus seperti itu ya, ada cara-caranya. Nah, ini adalah dijelaskan di dalam Winaya harus verbal. Dana yang seperti ini harus verbal. Jadi kalau itu sampai keluar dari mulut umat ya, atau mulut pendonor ya, siapapun pendonornya, bisa juga bahkan seorang biku ya. Nah, kalau disebutkan bahwa saya berdana ini kepada sangga, maka pengaturannya secara Winaya harus berbeda. Nah, tetapi kadang pendanaan itu ya, persembahan itu dilakukan hanya di batin saja, tidak disebutkan. Ya. Nah, bukan berarti tidak menjadi sanggadana, cuma pengaturannya saja tidak bersama. Ya. Oleh sangga pengaturannya tidak sama. Nah, kemudian ada juga yang misalnya ya, acara sanggadana. Sudah jelas dibilang bahwa acara ini sanggadana. Tapi mungkin pada saat berdana, orang tidak menyebutkan ya, bahwa saya berdana ini kepada sangga. Tapi karena judul ya, acara tersebut adalah sanggadana, maka persembahan tersebut harus diatur ya, berdasarkan winaya bagaimana harus minta izin kepada sangga pengaturannya, pembagiannya gitu ya. Nah, jadi ada dua jenis sanggadana, yaitu hanya di batin saja atau dengan menyebutkan kami berdana kepada sangga. Nah, pada saat berdana kepada sangga ya, juga tidak disebutkan bahwa harus ya, harus dekat atau harus menyerahkan sendiri. Bahkan sanggadana bisa dititipkan ya. Apakah hanya diwakili oleh seorang biku atau bahkan melalui teman lalu berdana ke sangga bisa ya. Dan sanggadana tersebut ya tetap terjadi ya, tetap valid ya, tetap bisa. Nah, kemudian misalnya ya, kalau perihal berdana makanan, nah ini agak ada prosedur yang lebih spesial ya. Khususnya
para biku pada saat menerima dana makan, itu tidak boleh terlalu jauh, ya. Dan juga makanannya harus bisa diangkat oleh seorang lelaki yang dengan kekuatan normal, ya. Seorang lelaki normal gitu. Kalau dia bisa angkat seluruhnya ya, maka dana makan tersebut ya boleh diterima, berarti sah gitu. Tapi kalau misalnya makanan itu satu meja ya, nggak bisa diangkat oleh satu orang ya, maka pendanaan seperti ini tidak sah menurut Winaya. Nah, kalaupun misalnya mejanya katakanlah kecil, ya, kemudian bisa diangkat oleh satu orang. Lalu misalnya umat yang paling depan memegang meja tersebut, ya, mendanakannya kepada biku. Nah, kemudian di belakang juga banyak umat yang berbaris, ya. Nah, umat yang berbaris sampai ke belakang tersebut, ya, pada saat mereka berdana, tentunya dana ini tetap bisa diterima, tetap valid, ya. Tapi kalau menurut Winaya, yang dihitung adalah, validnya itu karena yang paling depan ini, ya. Jadi yang paling dekat sama bikunya. Nah, itu tidak boleh terlalu jauh, ya. Paling jauh itu adalah 1 meter lah ya, kurang lebih 1 meter. Nah, itu dari ya, punggung ya, sisi badan biku yang paling belakang ya, yaitu punggung bikunya, sampai anggota tubuh yang paling dekat dari pendonor, kecuali tangannya ya. Jadi misalnya jempol kakinya ya pada saat berdiri, atau pada saat duduk berarti ujung lututnya dan lain sebagainya. Nah, setidaknya kalau secara winaya prosedur yang seperti ini baru dikatakan valid. Tapi kalau dari segi berdana, umat yang paling belakang juga dananya tetap berhasil karena penyerahannya sudah diwakili ya. Penyerahannya jadi valid karena temannya yang paling depan ini sudah membantu untuk menyerahkannya, gitu ya. Nah, ini sama-sama saja seperti menyerahkan diri sendiri saja, hanya pengaturannya saja, mungkin supaya, mengurangi waktu yang bertele-tele atau misalnya karena buru-buru harus jam makan ya. Nah, jadi pengaturannya seperti itu, tapi kalau dari segi kama ya, itu tidak mengurangi kekuatan kama bajinya, ya. Demikian penjelasan Bante dalam program Dhammakatha kali ini.